Perkenalkan, nama saya Samsunati dari SDN 20 Talatala. Saya Sri Astuti dari SD Negeri 2 Lembang Cina. Saya Ibu Andi Pasawanti dari SMP Negeri 1 Bantai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Andi, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap Bu? Insya Allah siap, Bu. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Andi. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Kalau praktek kemarin, Bu, yang merasa saya sulit di situ, perasaan saya agak nervous, Bu. Ya pasti nervous, Bu. Saya selalu deg-degan, Bu, menghadapinya ketika ini, Bu. Ya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Mudah-mudahan, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Andi masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Kalau saya yang masih kurang yakin, Bu, di bagian presentnya, Bu. Karena kita harus hadir secara penuh, Bu. Lalu harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, Bu, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan ya Bu? Iya. Oke, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik, Bu, dan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan bisa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik, Bu, terima kasih. Semoga segalanya dapat berjalan dengan lancar, Bu. Iya. Oke, baik, silahkan dilanjutkan coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi. Waalaikumsalam, Ibu Tuti. Ada apa, Bu Tuti? Iya Bu, tadi bisa saya minta waktu sebentar Bu. Oh iya, bisa sekali, Bu. Kenapa, Ibu Tuti? Jadi begini Bu, ada sedikit masalah yang terus terang agak mengganjal di hati saya Bu. Oh, apa itu? Bu Tuti, kira-kira apa itu deh? Bisa diceritakan, Bu Tuti? Iya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini kan saya memang sering terlambat datang ke sekolah Bu. Iya. Bahkan di kelas kadang saya suka ngantuk, bahkan pernah tertidur. Jadi pada saat saya tertidur itu ada anak-anak yang melapor ke kepala sekolah, dan saya dapat teguran Bu dari kepala sekolah, dan terus terang dari teguran itu saya agak merasa kurang nyaman Bu. Iya. Oh begitu, Bu Tuti. Kira-kira ada yang lain lagi, Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, seperti Bu Andi tahu kan, saya punya baby Bu. Saya punya baby di rumah, sehingga kalau malam saya suka begadang mengurus bayi. Belum lagi urusan rumah yang lain Bu, karena kebetulan suami saya sedang tidak tugas di Bantaeng, lagi di luar kota. Jadi terus terang Bu, saya agak kewalahan. Jadi itu yang membuat saya terlambat tidur, dan paginya jadi terlambat bangun Bu. Oh iya, Bu Tuti, saya turut prihatin atas masalah yang Ibu hadapi saat ini. Dan saya juga mengucapkan selamat atas kelahiran babynya, Bu Tuti. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala Ibu Tuti sehingga datang terlambat?
atau tidak bisa datang tepat waktu? Sepertinya Bu saya kurang bisa membagi waktu Bu. Jadi karena itu tadi, karena saya mengantuk, jadi kurang bisa membagi waktu. Oh begitu ya Iya, Bu. Sekarang kita akan mencari solusinya. Bagaimana kira-kira supaya Ibu Tuti datang tepat waktu ke sekolah dan semuanya dapat berjalan dengan lancar semua Bu. Iya. Sehingga yang dulu Ibu Tuti selalu mengantuk di kelas bisa apalagi bisa kita carikan solusinya Bu. Iya, Bu. Kira-kira langkah apa yang menurut Ibu yang akan lakukan terkait dengan masalah yang Ibu Tuti hadapi, atau apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah Ibu? Iya Bu, langkah yang akan saya lakukan Bu, Iya. tentunya mau memperbaiki komunikasi dengan suami agar suami juga bisa membantu, dan mungkin kalau suami mengizinkan saya bisa mencari orang untuk bisa membantu saya di rumah Bu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu. Itu cocok sekali Bu. Iya, Bu. Langkah yang kita ambil itu sangat bagus Bu. Sekarang tinggal kita memilih mana yang Ibu Tuti prioritaskan. Jadi sekarang tinggal actionnya Bu. Ibu bagaimana menurut Ibu, yang mana yang lebih diprioritaskan Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya Bu, tugas di sekolah dan di rumah itu sama besarnya Bu prioritasnya. Iya. Tetapi saya akan berusaha Bu, untuk mengutamakan tanggung jawab saya di sekolah, karena saya juga kasihan Bu sama murid-murid saya ketika saya selalu datang terlambat Bu. Oh betul sekali itu Bu. Sekarang kira-kira langkah kapan solusinya atau actionnya, rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Kira-kira apa? Iya. Iya Bu, Silakan. secepatnya Bu, insya Allah secepatnya akan saya laksanakan. Semoga besok, insya Allah besok saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi Bu. Iya. Oh iya Bu, bagus sekali Bu. Segera dilaksanakan. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu supaya bisa terrealisasi rencana yang akan Ibu lakukan itu? Dalam hal ini yang bisa membantu saya untuk Ya. di rumah Bu, tentunya ya suami saya terutama, dan mudah-mudahan ada keluarga Bu yang bisa Ya. membantu saya. Semoga dengan adanya bantuan mereka saya bisa mengatur waktu, Ya. dan insya Allah tidak terlambat lagi Bu ke sekolah. Betul sekali Bu. Jadi suami Ibu bisa bantu Ibu agar bisa saling membagi waktu untuk menjaga anak, supaya Ibu tidak datang terlambat lagi dan tidak terlambat bangun lagi, tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu sudah betul sekali, dan saya yakin Ibu bisa laksanakan itu, dan semoga kita bisa, bukan hanya itu yang hanya kita bisa itu Ibu, tapi saya juga bisa menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega Bu, karena sudah menemukan solusi, dan tentunya saya juga lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Ibu Tuti. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelahiran bayinya ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Saya izin pamit. Terima Iya. kasih atas Iya waktunya Bu. Bu. Iya. Mari, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dulu untuk Ibu Andi bersama Ibu Tuti. Nah, di sini Ibu Andi, Iya Bu. Ibu Andi dengan bersama Ibu Tuti sudah melakukan coaching dengan baik, terus terlihat alur kertanya, di mana di sini sudah mencakup semua, yaitu mengenai tentang tujuan, identifikasi, terus aksi, dan tanggung jawab. Kemudian di sini ingin saya sampaikan Bu mengenai tentang praktek coachingnya tadi yang Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Andi sebagai coachnya. Ibu Andi sebagai coachnya. Nah, di sini apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi?
dari percakapan tadi Bu, dari indikator keberhasilan dari diskusi tadi, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat dilakukan untuk rencana aksi selanjutnya yang sudah dibuatnya Bu. Oke, baik. Nah, untuk rencana aksi dan solusinya di sini saya sudah tulis di sini mengenai tentang aksinya. Nah, di sini Ibu yang lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Andi sampaikan bahwa yang ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Terus karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti Ibu sampaikan tadi ya Bu, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka, terus lebih nyaman dan merasa nyaman dan menggali solusinya kayak Ibu Tuti tadi yang sampaikan dan permasalahan yang dihadapi. Nah di sini Bu juga dapat memotivasi coach. Saya lihat tadi Ibu Andi dapat memotivasi coach dari Ibu Tuti dalam melakukan rencana aksinya. Tadi Ibu Tuti sudah sampaikan rencana aksinya yang telah disusun dengan lebih maksimal Ibu. Iya betul Bu Narti. Oke, terima kasih banyak Ibu Andi untuk hari ini, untuk praktik coachingnya bersama Ibu Tuti tadi. Iya, Bu. Atas praktik coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi coaching. Seperti tadi Ibu sudah memberikan solusi, terus Ibu Tuti juga mendapatkan solusi, dia sendiri yang mendapatkan solusi. Nah di sini akhir kata saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah melakukan praktik coaching hari ini. Saya sangat berterima kasih Bu karena sudah melakukan praktik coaching. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Andi. Selamat sore Ibu Tuti. Sore Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah baik Ibu Tuti. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap Ibu? Insya Allah siap Bu hari ini melakukan coaching. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Tuti. Yang pertama, mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu, perasaan Ibu? Terus terang Bu, kemarin masih agak deg-degan dan cenderung sebenarnya masih bingung karena belum terlalu menguasai apa itu jalur tirta. Tapi seiring dengan latihan dan selesainya rukol kemarin, alhamdulillah sudah mulai bisa memahami alur-alur tirta itu Bu. Oh, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu? Iya Bu, betul. Semua untuk kegiatan kali ini semoga lancar Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Tuti masih kurang yakin dengan di bagian mana kira-kira Ibu Tuti? Kalau saya Bu di bagian presence dan mendengarkan dengan aktif, karena kadang masih sering hilang fokus Bu. Jadi mudah-mudahan kali ini sudah bisa fokus. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Bu, betul sekali. Terakhir Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini kira-kira? Dari coaching kali ini saya berharap ada solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan.
apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Ibu lanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu. Terima kasih. Akan dilanjutkan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar tak hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang masalah apa Bu? Apa yang mau kita capai dari pembicaraan tak hari ini? Iya, saya ingin menemukan solusi Bu untuk masalah ini. Di mana siswa saya sering terlambat Bu datang ke sekolah, dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu Ibu. Oh iya Bu, baik. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita hari ini kita fokus untuk mencari solusi agar siswanya Ibu Narti lebih tepat waktu datang ke sekolah. Mari kita mulai sekarang ya Bu. Sekarang sebelumnya kita identifikasi dulu dari skala 1 sampai 10 seberapa besar Ibu Narti merasa ingin mencapai tujuan ini. Mungkin sekitar skala 3 Bu. Masih banyak siswa yang sering terlambat, dan apalagi dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar Ibu. Oh iya Bu. Apa kekuatan Ibu yang Ibu Narti miliki untuk mengatasi masalah ini Bu? Ya Bu, sebagai seorang guru telah mencoba memberikan pemahaman Bu, terus dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat Ibu. Oh baik Bu. Adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu Narti lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi dalam tepat waktu. Oh, kira-kira bagaimana dengan hambatan atau kendala yang akan muncul Bu? Ada beberapa faktor Bu, seperti jarak rumah ke sekolah dan beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang tepat waktu, keseringan bermain handphone hingga larut malam Ibu, jadi sehingga terlambat tidur. Oh begitu Bu. Jadi kalau menurut Ibu Narti kira-kira apa solusi yang akan Ibu Narti terapkan Bu? Saya pikir bisa melibatkan orang tua. Solusinya ya Bu, Iya. di mana di sini saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua dan melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah, mungkin juga mengadakan kegiatan yang menyenangkan Ibu. Prioritas utama adalah melibatkan orang tua siswa atau murid dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Oh luar biasa Bu. Itu kalau menurut saya Bu langkah-langkah yang sangat bagus. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak murid yang datang tepat waktu. Oh bagus sekali Bu. Bagaimana kira-kira Ibu mengukur keberhasilan rencana ini Bu? Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak murid yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Oh hebat sekali Bu. Namun kan begini Bu, setiap rencana itu pasti ada tantangan. Bagaimana Ibu berencana menghadapi tantangannya Bu kira-kira? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka ya. Oh iya Bu. Terdengarnya sangat bagus Bu. Terus bagaimana komitmennya Ibu Narti terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar murid lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Iya Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Ada beberapa Bu yang membantu saya, termasuk guru-guru dan Iya. orang tua pasti akan mendukung. Iya Bu. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Oh iya betul. Bagaimana tindak lanjut setelah
pertemuan kita hari ini, Bu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi tentunya jika ada hal yang perlu didiskusikan. Oh iya Bu, luar biasa hebat ya Bu. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu Bu untuk berbicara dengan saya lagi Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai dukungan Ibu. Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga rencana aksi dari Ibu Narti ini membawa perubahan positif terkait siswa Ibu Narti yang sering datang terlambat ke sekolah. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas kosnya hari ini. Iya, sama-sama Bu. Tetap semangat Bu. Tentunya berusaha dengan keras Bu. Iya, terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa lagi Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini coachingnya antara Ibu Narti dengan Ibu Tuti, luar biasa. Saya beri aplaus Bu, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Tadi percakapannya luar biasa Bu. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena prakteknya itu dapat berjalan dengan baik Bu. Terus karena sudah terlihat dari alur cerita yang Ibu lakukan tadi. Pada percakapannya itu, yaitu di situ alur ceritanya, sini sudah terlihat tujuannya, identifikasinya, Iya, Bu. rencana aksinya, Iya Bu. dan tanggung jawabnya. Iya Bu. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan, dan praktek coaching ini sudah Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Narti, Iya, Bu. di mana Ibu Tuti selaku coachnya tadi. Iya, Bu. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya Bu, indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu bagaimana Ibu Narti bisa menemukan apa rencananya Bu atau solusinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah Ibu Narti buat. Oh, begitu ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Narti lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Kemudian tadi Ibu Tutut tadi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Iya. Karena dengan kita hadir secara penuh, Iya Bu. menjadi pendengar setia pada praktek coaching hari ini, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu berbobot Bu, akan membuat coach tadi menjadi lebih terbuka Bu, Iya. dan merasa lebih nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu. Dan juga tadi saya dapat melihat di sini Ibu Tuti memberikan motivasi kepada coach dalam melakukan rencana aksinya yang telah disusun dengan maksimal Bu. Iya, iya Bu. Betul ya Bu? Iya Bu. Iya. Iya. Jadi luar biasa Bu. Terima kasih Ibu Tuti selaku coach tadi Sama-sama. telah melakukan coaching hari ini Iya, Bu. atas praktik coaching Iya, yang Bu. begitu bagus, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang kita hadapi sebagai coach. Akhir kata, semoga rencana-rencana tadi yang akan dilakukan oleh Ibu nanti dapat berjalan dengan baik. Amin, amin. Luar Terima kasih biasa banyak Bu. Bu. Luar Terima biasa. kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Tapi Bu, bisa saya minta waktu tak sebentar Bu? Oh iya, jawab apa Bu? Kenapa Bu ada apa? Ada yang mau saya bicarakan Bu, sebentar. Iya Bu, kelihatannya memang dari mukanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, jadi sebenarnya saya ada masalah Bu. Ada masalah yang saya hadapi pada proses
pembelajaran saya di kelas Bu. Bisa saya minta pendapatnya Bu? Iya, silakan Bu. Boleh diceritakan? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya melihat pada saat saya mengajar di jam terakhir, murid-murid saya itu Bu sepertinya sudah kurang antusias, bahkan sudah kurang fokus Bu dalam belajar. Nah, kalau boleh tahu kelas berapa Ibu? Hampir di semua kelas Bu, di jam-jam terakhir. Kalau jam pertama aman Bu, tapi ketika sudah masuk jam terakhir, ya itu tadi sudah kurang fokus dan kurang antusias. Padahal cara mengajar saya di jam pertama dan terakhir itu sama Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira yang membuat anak begitu kurang antusias menurut Ibu apa kira-kira? Karena panaskah atau apa Bu? Kalau menurut saya Bu, ya mungkin karena cuaca Bu. Seperti kita tahu sekarang kan lagi panas-panasnya, mungkin itu yang membuat anak-anak gerah di kelas dan juga mengantuk Bu. Jadi sebenarnya saya sudah tegur Bu, tapi kembali berulang kejadiannya seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara menyampaikan materi yang menarik atau bisa membuat anak-anak menjadi fokus? Adakah yang bisa dilakukan? Iya Bu, ada Bu. Ada yang bisa. Oh jadi selama ini kalau mengajar pakai metode apa Bu? Biasanya kalau mengajar Bu saya pakai LCD Bu. Saya pakai LCD dan saya pakai buku paket. Jadi saya arahkan anak-anak ke perpustakaan untuk ambil buku paket yang relevan dengan pembelajaran mereka hari itu. Okay. Kalau seperti itu kayaknya sudah bagus Bu, tapi barangkali bisa mencoba cara lain yang bisa dilakukan. Yang selama ini saya lakukan juga Bu, yaitu berdiskusi Bu. Anak-anak berdiskusi dengan teman-teman mereka. Oh iya, diskusi saja ya Bu. Kira-kira ada cara lain supaya anak-anak bisa menjadi tertarik dan fokus untuk belajar. Ada ya Bu cara lainnya? Kalau anak-anak seusia itu Bu mungkin bisa fokus belajar sambil bermain ya Bu ya. Oh, ide yang bagus itu Bu. Mungkin ada cara lain yang bisa mengembalikan fokus atau konsentrasi anak-anak Bu selain belajar sambil bermain. Ya mungkin dengan ini juga Bu ya, dengan ice breaking. Oh iya Bu, itu ide bagus ya Bu, sudah luar biasa. Apalagi Ibu punya video ice breaking ya? Belum Bu, tapi saya akan mencoba mencarinya. Iya bagus itu Bu, mantap. Saya kira dari belajar sambil bermain, kira-kira Ibu seperti apa yang akan dilakukan? Iya Bu, untuk belajar sambil bermain, saya akan membuat permainan itu misalnya membuat game dari kuisis Bu. Karena anak-anak kan suka sekali kalau yang namanya main game. Bagus Bu, sebenarnya Ibu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah ini? Mungkin sekolah bisa membantu saya Bu, memfasilitasi jaringan wifi-nya Bu. Dan mulai besok saya akan berusaha memberikan ice breaking di sela pembelajaran. Kalau misalnya saya melihat murid saya mengantuk, mungkin saya bisa mengembalikan fokusnya dengan memberi ice breaking atau menggunakan permainan di setiap pembelajaran. Terkait dengan penggunaan ice breaking itu bisa melalui internet. Kira-kira sekolah bisa bantu apa Bu untuk komitmen yang tadi dibilang? Apa yang bisa kami bantu Bu? Mungkin bisa ini punya, kalau bisa disiapkan wifi-nya di kelas ya Bu, karena kan kalau main game kan otomatis kita pakai gadget itu harus menggunakan jaringan wifi. Jadi sementara ada kasihan murid yang kadang tidak ada datanya Bu. Iya Bu, itu saran yang sangat baik Bu. Nanti sekolah yang akan siapkan ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya yakin Ibu bisa. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sekarang Bu sudah agak senang, agak lega dan senang tentunya, karena Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan saya bisa segera mungkin untuk melakukan action. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga tetap semangat ya Bu dalam mengajar. Mengajarnya anak-anak bisa berubah dengan ice breaking dan permainan yang ada anak-anak semangat untuk belajar lagi ke depannya. Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
luar biasa. Makasih Hari banyak, ini luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nati dengan Ibu Tuti tadi tentang kucingnya. Luar biasa Ibu. Saya tidak bisa lagi berkata-kata apa lagi tentang percakapan yang tadi Ibu Nati lakukan. Tadi Ibu Nati sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat dari alur cerita pada percakapan, yaitu tujuannya identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Nati sebagai coach, di mana menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang Ibu lakukan tadi? Baik Bu, terima kasih. Nah di sini Bu ada indikator keberhasilan dari diskusi tadi, yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencananya, rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Oh begitu ya. Baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nati lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Kemudian tadi Ibu Nati sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati Ibu Nati bahwa Ibu Nati sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, betul Ibu. Terima kasih ya Ibu Nati sebagai coach tadi, dengan Ibu Ibu Tuti sebagai coachnya. Praktik coaching hari ini luar biasa bagus Ibu Nati, dan ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi coach. Akhirnya saya betul-betul tertarik sekali dengan apa yang Ibu Nati lakukan tadi. Saya ucapkan Ibu Nati selamat ya Bu. Iya Bu, makasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Nati. Terima kasih.